Informasi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendadak mendatangi gedung Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan berat yang melanda pasar saham Indonesia. Kunjungan itu dilakukan saat indeks harga saham gabungan IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 4% akibat sentimen global dan keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks MSCI. Pimpinan DPR RI melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia Selasa siang ini. Sufmi Dasko Ahmad datang ke gedung Bursa Efek Indonesia didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta COO Danantara Doni Oskaria. Rombongan disambut langsung Direktur Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna. Kunjungan ini menindaklanjuti anjloknya IHSG pada perdagangan Senin kemarin yang sempat jatuh 4% meski kembali rebound tipis ke level 6.600. Hingga pukul 11:11 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat turun 2% atau 136,33 poin ke level 6.462,91. Sebanyak 454 saham melemah, 212 saham menguat, dan 293 saham stagnan. Mencermati perkembangan saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari, kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam, ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus. Sementara DPR menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik yang merugikan investor retail menyusul kebijakan rebalancing dari indeks MSCI. Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman. Langkah ini diyakini dapat menjaga kepercayaan pasar modal di tengah dinamika ekonomi global. Nabil Haris, Nedi Pranedia, Jakarta.